Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel kami. Hari ini saya akan membahas beberapa soal full dengan pembahasan FR soal SKB Pedagogik part 1, sumber soal dari Telegram untuk CPNS 2019-2020. Oke, sebelum lanjut ke soalnya, silakan teman-teman di sini yang belum subscribe channel ini silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan jika kita upload video-video terbaru. Dan untuk teman-teman yang sudah klik subscribe, jangan lupa like, comment, share, dan tinggalkan komennya di bawah. Oke, kita lanjut aja ke soal yang pertama. Soal pertama, indikator pencapaian kompetensi merupakan perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur, yang mencakup pengetahuan sikap dan keterampilan yang bukan termasuk perumusan indikator adalah titik-titik. A. Jelas dan mudah dipahami. B. Menggunakan kata bermakna ganda. C. Hanya mengandung satu tindakan. D. Menggunakan kata kerja operasional KKO. Dan E. Indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Oke, di sini pembahasan. Ketentuan perumusan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu indikator dirumuskan dari KD atau kompetensi dasar. Yang kedua menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur. Yang ketiga dirumuskan dalam kalimat yang simpel, jelas dan mudah dipahami. Yang keempat tidak menggunakan kata yang bermakna ganda. Dan yang kelima hanya mengandung satu tindakan. Keenam, memperhatikan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Oke, jadi di sini jawaban untuk nomor 1 yaitu B, menggunakan kata yang bermakna ganda. Ini di ketentuan perumusan indikator ada di urutan menggunakan kata yang bermakna ganda itu yang keempat. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Penilaian hasil belajar untuk KD 3.1 dan 4.1 dari 34 siswa, ada 9 siswa yang tidak tuntas. Dari 9 siswa tersebut, ada 4 siswa yang gagal KD 3.1. Bagaimana cara guru memberikan remedi kepada siswa yang gagal? A. Pemberian tugas rumah untuk 9 siswa mengerjakan evaluasi di buku. B. Pemberian bimbingan dan tugas kelompok berupa soal pilihan ganda secara klasikal. C. 9 siswa praktik untuk kerja setelah nilai dirumuskan. D. 4 siswa dites langsung saat nilai diumumkan. Dan E. Pembelajaran ulang dengan teknik dan metode yang berbeda bagi 9 siswa tersebut. Oke, di sini ada 34 siswa. Terdapat 9 siswa yang tidak tuntas dan 9 siswa tersebut ada 4 siswa yang gagal dalam 9 siswa yang tidak tuntas tersebut. Dan bagaimana tindakan guru untuk melakukan remedi kepada siswa yang gagal? Oke, di sini jawabannya itu B, pemberian bimbingan dan tugas kelompok berupa soal pilihan ganda secara klasikal. Oke, ada pembahasannya. Yang pertama yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda jika jumlah peserta yang mengikuti remedi lebih dari 50%. Yang kedua,
Pemberian tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 20% tetapi kurang dari 50%. Dan yang ketiga yaitu pemanfaatan tutor teman sebaya. Yang keempat, pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah peserta remedi maksimal 20%. Oke, udah cukup jelas ya. Karena di sini siswa yang mengalami gagal dalam mata pelajaran yaitu ada 4 siswa. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Pertama, kompetensi yang diuji. Yang kedua, materi. Yang ketiga, kompetensi dasar. Yang keempat, level kognitif. Dan yang kelima, metode pembelajaran. Keenam, indikator soal. Dari 6 pilihan tersebut, manakah yang termasuk komponen kisi-kisi soal? A. 1, 2, 4, 5. B. 1, 2, 3, 4. C. 1, 2, 4, 6. D. 2, 3, 5, 6. Dan E. 1, 3, 5, 6. Oke, dari 6 pilihan di atas, yang manakah komponen kisi-kisi untuk membuat soal? Oke, di sini jawabannya C, 1, 2, 4, dan 6. Di mana 1 yaitu kompetensi yang akan diuji. Yang kedua itu materi yang akan diberikan kepada peserta didik. Yang keempat level kognitif atau kemampuan analisa peserta didik. Dan yang keenam indikator soal. Oke, di sini komponen kisi-kisi yang A, komponen identitas itu terdiri dari jenjang pendidikan, program mata pelajaran, tahun pelajaran, kurikulum yang digunakan, dan jumlah soal. Bentuk soal. Oke, yang B yaitu kelompok matriks. Yang pertama kompetensi yang diuji, materi, level kognitif, indikator soal, bentuk soal, dan nomor urut soal. Oke, di sini termasuk komponen kisi-kisi soal itu termasuk dalam kelompok matriks yang dimana tadi pilihannya 1, 2, 4, dan 6 itu kompetensi yang akan diuji, materi, level kognitif, dan indikator soal. Udah jelas ya. Jadi tambahan untuk kelompok matriks yaitu ada 2, bentuk soal dan nomor urut soal. Oke, lanjut soal yang keempat. Andi datang kepada Pak Tono menyampaikan kenapa Dita tidak meninggalkan nilai biologinya. Sejurus dengan itu, Pak Tono menunjukkan semua portofolio dokumen hasil belajar Dita. Sehubungan dengan permasalahan di atas, Pak Tono memegang prinsip titik-titik. A. Objektif. B. Adil. C. Terbuka. D. Sahih. Dan E. Akuntabel. Jawabannya itu E. Akuntabel. Oke, pembahasannya. Prinsip penilaian akuntabel yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik maupun hasilnya. Oke, lanjut soal yang kelima. Apa yang menjadi pertimbangan penentuan alokasi waktu di setiap KD atau kompetensi dasar? A. Jumlah dan kualitas KD atau kompetensi dasar. B. Tingkat kesulitan kompetensi dasar. C. Keluasan dan kesesuaian kompetensi dasar. D. Ide pokok kompetensi dasar. Dan E. Ide pokok KD. Maksud itu pilihannya 2 kali, maaf. Yang F itu E, maksudnya kepentingan dan cakupan KD atau kompetensi dasar. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 yaitu B, tingkat kesulitan KD. Oke, pembahasannya. Menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan pertama yaitu jumlah kompetensi dasar, yang kedua keluasan kompetensi dasar,
Yang ketiga, kedalaman kompetensi dasar. Yang keempat, tingkat kesulitan kompetensi dasar. Dan yang kelima, tingkat kepentingan kompetensi dasar. Oke, udah jelas ya. Kenapa jawabannya B, tingkat kesulitan kompetensi dasar? Karena tercantum dalam menentukan alokasi waktu itu ada tingkat kesulitan dalam kompetensi dasar. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Kegiatan peserta didik dalam silabus terdapat dalam komponen titik-titik. A. Pembelajaran. B. Tujuan. C. Kegiatan belajar. D. Indikator. Dan E. Kegiatan pembelajaran. Oke, jawabannya yaitu pembelajaran. Kegiatan peserta didik dalam silabus terdapat dalam komponen pembelajaran. Oke, pembahasannya. Komponen-komponen silabus. Pertama, identitas mata pelajaran. Yang kedua, identitas sekolah, di mana mencakup nama satuan pendidikan atau nama sekolah dan kelas. Yang ketiga, kompetensi inti, yaitu tentang kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterangan yang harus dipelajari untuk dikuasai setiap peserta didik pada suatu tingkat jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran tertentu. Yang keempat, kompetensi dasar, yaitu kemampuan spesifik yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang berhubungan dengan muatan atau mata pelajaran. Yang kelima, materi pokok, teori-teori, fakta-fakta, konsep-konsep, prinsip-prinsip yang perlu dipelajari, serta indikator pencapaian kompetensi. Yang keenam yaitu pembelajaran, di mana ini tadi jawaban dari soal nomor 6, yaitu kegiatan peserta didik dalam silabus terdapat dalam komponen pembelajaran. Itu merupakan suatu rangkaian aktivitas belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik, sehingga melaluinya diharapkan akan tercapai kompetensi yang diharapkan oleh pendidik. Dan yang ketujuh yaitu penilaian. Suatu proses penilaian untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Dari tahap pengumpulan hingga pengelolaan beragam informasi agar dapat ditentukan bagaimana pencapaian hasil belajar siswa tersebut. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman. Di sini jawabannya A, pembelajaran. Oke, kita lanjut soal yang pembahasannya masih pembahasan yang tadi teman-teman, maaf. Yang ke-8 itu alokasi waktu. Lamanya waktu yang dipakai untuk interaksi edukatif dalam proses pembelajaran, di mana waktu yang dialokasikan haruslah bersesuaian dengan total atau jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum 2013 sekolah yang bersangkutan selama rentang waktu 1 semester atau 1 tahun. Yang ke-9 itu sumber belajar, tempat di mana peserta didik mendapat informasi pelajaran sehingga terjadilah apa yang disebut dengan pengalaman belajar atau perubahan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sumber belajar terdiri dari A. Buku, B. Media cetak dan media elektronik atau multimedia, C. Alam sekitar serta sumber belajar lainnya. Yang relevan dan termasuk juga guru merupakan salah satu sumber belajar. Oke, kita lanjut soal yang ke-7. Dalam pembelajaran di sekolah, Pak Yono melakukan suatu penilaian, di mana peserta didik diminta melakukan dribbling permainan bola basket, termasuk penilaian titik-titik. A. Produk, B. Proyek, C. Unjuk kerja, D. Praktek, dan E. Portofolio. Oke, di sini seorang guru meminta kepada peserta didik untuk melakukan dribbling permainan bola basket dalam penilaian. Oke, jawabannya itu C. Unjuk kerja.
Oke, ini pembahasannya jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian tulis atau tertulis. Penilaian yang hanya menggunakan tes soal dan lembar jawaban dalam mengukur penguasaan materi ajar. Yang kedua yaitu penilaian unjuk kerja, mana tadi jawaban untuk soal nomor 7 merupakan penilaian yang berdasarkan hasil pengamatan terhadap aktivitas yang dilakukan peserta didik, sesuai ya dengan pertanyaannya. Yang ketiga yaitu penilaian produk, penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam membuat produk-produk teknologi dan seni, misalnya makanan, pakaian, barang-barang terbuat dari kayu, keramik, logam, dan plastik. Yang keempat, penilaian portofolio, kumpulan hasil karya atau hasil kerja, kemampuan kompetensi yang telah dicapai dalam satu periode. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman. Oke, terlanjut soal yang ke-8. Seorang peserta didik diminta untuk mengerjakan tugas. Salah seorang dari peserta didik menunjukkan hasil pekerjaannya kepada guru. Peserta didik tersebut menuliskan 5 kali 5 sama dengan 10 di dalam lembar kerjanya. Jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik tersebut adalah titik. A. Kesalahan konsep. B. Kesalahan penerapan. C. Kesalahan penyimpulan. D. Kesalahan hubungan. Dan E. Kesalahan teknik. Oke, jawabannya yaitu E. Kesalahan teknik. Oke, pembahasannya. Jenis-jenis kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. Yang pertama yaitu kesalahan konsep. Kesalahan memahami gagasan abstrak, yaitu memahami sifat-sifat dari benda-benda atau peristiwa untuk dikelompokkan dalam satu jenis. Yang kedua yaitu kesalahan menggunakan data, seperti tidak menggunakan data yang seharusnya dipakai, salah dalam mendistribusi data ke variabel atau menambahkan data yang tidak diperlukan dalam menjawab suatu masalah. Yang ketiga, kesalahan interpretasi bahasa, kesalahan mengubah informasi ke ungkapan matematika atau kesalahan dalam memberi makna suatu ungkapan matematika. Bahasa matematika merupakan bahasa simbol sehingga pemahaman terhadap simbol-simbol tersebut merupakan persyarat utama untuk dapat memahami matematika. Yang keempat yaitu kesalahan teknik. Jawaban dari soal nomor 8 tadi ya teman-teman. Tidak mengidentifikasikan operasi yang dapat atau rangkaian operasinya. Jika melakukan kesalahan perhitungan atau kesalahan operasi aljabar, maka akan memberikan solusi yang tidak tepat atau salah. Sesuai ya dengan pertanyaan tadi, seorang peserta didik menunjukkan hasil pekerjaannya kepada guru dengan menuliskan 5 kali 5 sama dengan 10. Seharusnya 5 kali 5 sama dengan 25. Oke, yang kelima, kesalahan penarikan kesimpulan. Melakukan penyimpulan tanpa alasan pendukung yang benar atau melakukan penyimpulan pernyataan yang tidak sesuai dengan penalaran logis. Oke, udah cukup jelas ya teman-teman. Oke, itulah tadi 8 soal yang kita bahas beserta pembahasannya. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi teman-teman di sini untuk mempersiapkan mengikuti tes SKB CPNS. Semoga teman-teman yang belum mengikuti tes SKB semoga mendapatkan nilai yang terbaik ya teman-teman. Oke, itulah tadi 8 soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.